Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-214 bertepatan dengan bab ke-1012. Socanggan hanya berkata dengan tidak berdaya, "Baiklah, baiklah. Perkataan ibu benar. Kita sudah menuruti ibu kan?" Nyonya besar Xiao menatap dia dan berkata, "Lebih bertenaga, haluskan daging itu." "Aku tahu," jawab Xiao Changgan dengan pahit. Saat malam tiba, dagingnya sudah selesai dicincang, telurnya sudah selesai digoreng, bakung juga sudah dicuci bersih dan diletakkan di atas papan potong. Nyonya besar Xiao sendiri yang membuat isi pangsitnya. Pertama campur telur dan daun bawang, lalu tambah bumbu penyedap, kemudian buat campuran daging dan daun bawang. Orang lain keluarga Xiao satu persatu mulai mengeluarkan air liur. Lagi pula belakangan ini keluarga mereka mengalami banyak guncangan. Sekarang bisa makan pangsit buatan rumah. Mereka sudah lama tidak makan seperti itu. Nyonya besar Xiao menuntun semua orang membungkus pangsitnya. Jujur saja, mereka membuat pangsit dengan berbagai bentuk dan hawanya seperti sedang tahun baru. Nyonya besar Xiao yang biasanya sering emosi sekarang merasakan rasa kekeluargaan yang hangat. Dia akhirnya ada di sisi rumah dengan sabar mengajarkan cucunya bagaimana membuat pangsit yang baik dan benar. Hati Xiao Changgan sangat tergerak. Dia juga sangat suka akan perasaan bahagia menyelimuti mereka sekarang. Terlebih lagi setelah kembalinya istrinya yang menghilang, mereka berdua kembali seperti semula di mana mereka harmonis dan saling mencintai. Ditambah dengan anak-anaknya tinggal di villa yang sangat besar. Sebentar lagi grup Xiao juga akan beroperasi kembali. Hidup terasa sangat sempurna saat ini. Kalau dia menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya sekarang, kata-kata itu adalah apa yang lebih baik dari ini. Perasaannya mencapai puncak. Nyonya besar Xiao menuntun mereka membuat begitu banyak pangsit. Qian Hokan memindahkan kompor listrik yang ada di dalam dapur ke ruang tamu. Semuanya duduk di ruang tamu sambil menonton televisi sambil membuat pangsit bersiap untuk merebusnya. Walaupun televisi itu agak kecil tapi kelihatannya masih bagus. Xiao Heilong membuka film komedi Stephen Chow berjudul Hail the Sud. Mereka sekeluarga pun menontonnya bersama. Qian Hokian sambil menonton televisi sambil memasak pangsit di panci. Tidak lama pangsit di dalam panci itu sudah mengambang mengeluarkan aroma harum membuat orang-orang yang menciumnya menjadi lapar. Nyonya besar Xiao bergegas berkata, "Hokian, cepat ambilkan satu mangkuk untukku." Xiao Changgan tersenyum sambil berkata, "Cepat keluarkan pangsitnya lalu masak lagi. Aku akan mengambil cuka, waktunya makan pangsit." Xiao Helong dan Xiao Wei juga bergegas mengerumuni panci itu. Setelah Qian Hokian mengeluarkan pangsit itu, Xiao Changgan datang membawa cuka. Jadi 5 orang anggota keluarga Xiao pun makan pangsit masing-masing dengan bahagia. Xiao Changgan paling cepat. Dia tidak mempedulikan pangsitnya yang masih panas. Dia langsung mengambil satu dan dia masukkan ke dalam mulutnya lalu berkata, "Astaga, ini daging pangsit yang aku cincang sendiri ini harum sekali." Nyonya besar Xiao bergegas memakannya dan berseru, "Astaga, daun bawang ini pedas sekali." Chen Hogan makan sambil bertanya, "Chen dapat dari mana daun bawang seenak ini ya? Di pasar juga tidak bisa membeli daun bawang seenak ini." Nyonya besar Xiao makan satu lagi dan berkata dengan emosional, "Chen, orang itu memang hebat. Dulu aku salah menilai dia. Kalau sedari dulu tahu dia memiliki kemampuan seperti ini, aku akan mempertahankan dia di grup Xiao. Mungkin saja bisa sangat berguna." Xiao Helong bergegas berkata, "Nenek, grup Xiao untuk apa menginginkan sampah itu? Sampah yang mendapatkan uang dengan berbohong seperti Chen itu cepat atau lambat akan
tangkap kecurangannya. Nantinya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengantri untuk membunuh dia. Nyonya besar Xiao mengiyakan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu membicarakan itu lagi. Cepat makan. Hari ini pangsitnya banyak sekali. Satu orang paling sedikit makan 2 mangkuk." Keluarga Xiao membuat 2 jenis pangsit dan juga membuat pangsit yang sangat banyak. Jumlah pangsit yang mereka buat cukup untuk 10 orang dewasa, tapi mereka berlima bersusah payah makan sampai kenyang. Setelah selesai makan, mereka pun berdiri sambil memegang pinggang mereka. Melihat sisi 23 pangsit yang ada di meja, Nyonya besar Xiao berkata, "Kalian sudah susah payah membuat pangsit ini, harus dimakan. Jangan buang-buang makanan." Jangan meraba perutnya yang bulat dan berkata, "Ibu, aku tidak bisa makan lagi. Satu pun tidak bisa lagi." Ken Hokian bergegas, menggelengkan kepalanya berkata, "Ibu, aku juga sudah tidak bisa makan lagi. Aku makan terlalu banyak." Sewewe bahkan tidak ada tenaga untuk berbicara. Duduk diam di sofa sambil melambaikan tangannya. Sohelong berkata, "Nenek, bagaimana kalau simpan di kulkas saja? Besok pagi kita goreng baru dimakan lagi." Nyonya besar Xiao tiba-tiba tersenyum jahat, lalu berkata kepada Ken Hokian, "Hokian, bungkus pangsit ini dan berikan ke rumah Yi Chen." Ken Hokian bertanya dengan terkejut, "Ibu, pangsit seenak ini untuk apa berikan kepada mereka?" Nyonya besar Xiao tersenyum sambil berkata, "Mau bagaimanapun ini adalah daun bawang milik mereka, biarkan mereka mencoba, buat mereka marah." Sohelong berkata, "Nenek, bagaimana kalau kita masukkan obat sakit perut?" Xiao Changgan bertanya, "Pangsit ini sudah jadi, sudah direbus. Masukkan obat di mana?" Sohelong berkata, "Bisa tumbuh obatnya jadi bubuk, lalu larutkan dan bilas pangsitnya dengan air itu." "Wah, ide bagus," Xiaowei berkata sambil berjoget. "Kakak, idemu bagus sekali." Nyonya besar Xiao berkata, "Kebetulan aku melihat di dalam ruang penyimpanan pila ada kotak obat pertolongan pertama. Di dalamnya ada banyak jenis obat dan juga ada jarum." Sohelong langsung menepuk tangannya dan berkata, "Baiklah nenek, serahkan saja masalah ini kepadaku. Malam ini Yi Chen sekeluarga akan sakit perut semua." Setelah mengatakan itu, dia langsung berdiri dan pergi ke ruang penyimpanan dan mengeluarkan sebuah kotak dengan logo tambah warna merah. Pemilik sebelumnya dari pila ini menyimpan obat yang lengkap di dalam kotak obat-obat. Di dalam kotak obat ada obat demam sampai pelancar saluran pencernaan hingga obat untuk penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Sohelong mengeluarkan sebuah botol obat lalu tersenyum jahat. Saat pencernaanku sedang bermasalah, aku meminum obat ini. Efeknya sangat bagus. Setelah makan 2 tablet langsung berak-berak. Sowewe bergegas berkata, "Kalau begitu berikan masing-masing pangsit 1 tablet." "Boleh." Sohelong tersenyum sambil berkata, "Malam ini kita biarkan mereka menikmatinya." Kemudian Sohelong menumbuk obat itu menjadi bubuk lalu melarutkannya dan menggunakan jarum untuk menyuntikkannya ke dalam pangsit. Tapi setelah selesai setengah dari 20 pangsit, Sohelong merasa perutnya sangat sakit. Sakit sampai dia memegang perutnya dan berkata, "Aduh." Ken Hokian bergegas bertanya, "Ada apakah anakku?" Sohelong berkata dengan kesakitan, "Perutku sakit sekali ibu, sangat amat sakit seperti ususku melilit. Aduh, sakit sekali." Setelah mengatakan itu, Sohelong merasakan sesuatu yang aneh di perutnya seperti tikus menggila yang mencoba untuk keluar. Dia masih belum tersadar tiba-tiba mengeluarkan kentut yang sangat amat bau. Ruang tamu mewah yang besar itu dipenuhi dengan aroma yang menjijikkan. Nyonya besar Xiao batuk beberapa kali dan mengomel, "Ailong, kentut sebau ini di depan keluargamu, kamu tidak ada hati nurani ya?" Xiaowei juga menutup mulut dan hidungnya dengan jijik, lalu berkata dengan kesal, "Kakak, kentutmu bau sekali." Saat ini Sohelong merasa sangat kesakitan lalu berkata, "Aku juga tidak tahu kenapa, hanya merasa perutku sakit sekali." Setelah mengatakan itu, Sohelong langsung merasakan dorongan yang jauh lebih parah, beberapa kali lipat lebih sakit dari sebelumnya, turun dengan kecepatan menggila. Kemudian dia mendengar suara kentut, aroma bau yang lebih pekat mengisi seluruh ruangan tamu itu. Socangan melihat bagian bawah celana Sohelong, menyadari ada cairan berwarna hitam yang merembes keluar. Lalu berkata dengan terkejut, "Astaga Hailong, kamu kenapa bisa berak di celana?" "Hah?
Semua orang menoleh. Sekali melihat juga tahu ada benda menjijikkan di bagian bawah bokong Hailong. Nyonya besar Xiao yang terkejut pun marah. Bajingan, sopa ini impor dari Italia. Hailong juga terkejut dan berkata, aku juga tidak tahu ada apa ini. Perutku terasa sangat sakit, sangat amat sakit. Lalu merasa ingin kentut tapi tidak tahu kenapa langsung terberak. Xiao Wei bertanya dengan terkejut, kakak, kamu tidak sengaja menghirup obatnya saat kamu menumbuknya ya? Tidak, ekspresi Xiao Helong sangat tidak enak dilihat. Nyonya besar Xiao baru saja ingin memarahinya, tiba-tiba dia memegang perutnya berkata, aduh. Lalu berkata, ada apa ini? Perutku juga terasa sangat sakit. Aduh, tidak bisa. Saat Nyonya besar Xiao berbicara, dia memegang perutnya sendiri, lalu karena tiba-tiba perutnya mengencang, dia langsung terjatuh ke lantai. Ibu, Secanggan melihat Nyonya besar terjatuh pun bergegas membantunya berdiri. Hasilnya sangat parah. Perutnya seperti ditusuk beberapa pisau, sangat amat sakit. Kemudian dia juga merasa dorongan dari perutnya, lalu merasakan kehangatan di celananya. Kacau, dirinya juga berak di celana ini. Ini sebenarnya ada apa ini? Saat ini Nyonya besar Xiao terbaring di lantai sakit sampai berguling sambil berkata, aduh, sakit sekali, sakit. Setelah mengatakan itu, Nyonya besar memuntahkan pangsit yang barusan dia makan. Kemudian dia merasa seperti perutnya tidak terkendali, langsung berak di celana. Nyonya besar Xiao sambil berak tidak terkendali sambil menangis dan berteriak, cepat panggil ambulan. Xiao baru saja ingin mengeluarkan ponselnya, tapi dia merasakan sakit di perutnya. Dia langsung terkejut ke sofa dan tidak bisa bergerak. Walaupun reaksi Qian Hoqian paling terakhir, tapi dia juga mulai muntah-muntah dan berak-berak. Seluruh ruangan tamu itu kacau, lebih bau dibandingkan toilet umum yang ada di pinggir jalan. Bokong Xiao Helong penuh dengan kotoran. Dia mencoba untuk mencari tempat bersih untuk dia duduki, tapi bagaimanapun dia tidak ada tenaga, hanya bisa merasa kesakitan. Wajahnya mengerut dan bertanya, nenek, pangsit buatan nenek kotor ya? Nyonya besar Xiao berkata dengan lemas, tidak mungkin, daun bawangnya sangat segar, dagingnya juga segar, telurnya juga segar, bagaimana mungkin bermasalah? Bibir Xiao Wei membiru berkata sambil gemetar, nenek, aku sekarang merasa perutku seperti ditusuk pisau. Tidak mungkin aku akan mati seperti ini kan? Secanggan mengatakan giginya sambil berkata, aku sudah menelepon 120, kalian harus bertahan. Saat ini anggota keluarga Xiao tidak tahu sebenarnya kenapa mereka menderita muntah berak seperti ini. Narcissus alkaloid dari bakung adalah jenis racun yang sangat kuat. Narcissus alkaloid yang sudah dimurnikan hanya perlu sedikit saja sudah bisa membunuh seseorang. Tapi kandungan narcissus alkaloid pada tanaman seperti ini hanya sedikit. Jadi makan terlalu banyak akan mengakibatkan keracunan. Tapi kalau tidak makan terlalu banyak, tidak akan membahayakan nyawa. Walaupun tidak mengancam nyawa, tapi rasa sakitnya tidak bisa ditahan. Racun ini tidak hanya menyebabkan muntah berak, bisa juga menyebabkan demam dan membuat seseorang merasa gelisah. Kalau makan banyak, mungkin bisa mengakibatkan stroke dan membahayakan nyawa. Bahkan Yichen tidak mengira keluarga Xiao akan makan sebanyak itu. Di berita sering diberitahukan ada orang yang salah mengira bakung sebagai daun seledri. Setelah makan pun keracunan dan dirawat di rumah sakit. Hal seperti ini sangat sulit untuk dibedakan. Saat 120 tiba, dari kelima orang anggota keluarga Xiao sudah 3 yang tidak sadarkan diri. Tersisa Xiao Changkun dan Xiao Wei yang masih sadarkan diri. Tapi saat ini walaupun mereka masih sedikit sadarkan diri, tapi sudah tidak bisa mengendalikan tubuh mereka lagi. Jadi celana mereka pun penuh dengan kotoran. Ruang tamu itu sangat bau.
tidak layak dimasuki lagi. Beberapa dokter gawat darurat dari 120 baru saja masuk dan langsung keluar muntah-muntah. Mereka berlima muntah-muntah dan berak-berak. Bau itu sangat menjijikkan. Tapi mau bagaimana lagi? Harus menyelamatkan orang. Mereka menahan aroma bau itu dan mengeluarkan mereka berlima dari dalam villa. Staf medis langsung bergegas membawa keluarga Xiao ke mobil ambulan dan membawa mereka ke rumah sakit umum Jinling. Setelah diberikan infus dan mencuci perut, keluarga Xiao merasa lebih membaik. Mereka tersadar untuk sesaat dan dibawa ke ruang gawat darurat untuk melanjutkan infus mereka. Kasur Nyonya Besar Xiao dan Qian Hoqian bersebelahan. Xiao Changgan dan yang lainnya berada di paling dalam. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya ya.